Dalam 3 minggu, Polres Biak Numfor berhasil mengungkap 9 kasus dengan rincian 3 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas, 4 kasus pencurian dengan pemberatan curat, tindak pidana perlindungan anak 3 kasus, penganiayaan 1 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 1 kasus. Saat konferensi pers di ruang labi utama Mapolres pada Rabu 4 Juni 2025, Kapolres Biak AKBP Ari Trestiawan mengatakan, dari pengungkapan kasus tersebut, 9 tersangka telah diamankan, 2 tersangka anak di bawah umur dan sisanya masih DPO. Adapun barang bukti yang diamankan meliputi 5 unit kendaraan roda 2 hasil pencurian, kendaraan rental, senjata tajam, kulkas, sound system, kipas angin, dan sejumlah alat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan dari media yang juga hadir dari POM Angkatan Darat, dari POM Angkatan Darat, yang dari Dinas Sosial, dan dari PPP. Serta saya didampingi dari Pak Kasatkersa dengan Kasih-Mas Polres Biak Numfor. Pada sore hari ini kita akan merilis beberapa kasus yang kita ungkap khususnya dalam 3 minggu terakhir. Jadi kita akan klasifikasikan yang kita rilis ini kasus tindak pidana curas atau 365 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, hukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melanjutkan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Ini dari tindak pidana curas 365 KUHP, ini kita ungkap sebanyak 3 kasus. Kemudian dari tindak pidana curat yang melanggar pasal 363 KUHP dihukum dengan penjara selama 7 tahun. Ini ayat 1, ketiga, pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya. Serta ayat 1 ke 4, pencurian dilakukan oleh 2 orang bersamaan atau lebih. Ini kita ungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 kasus. Kemudian tindak pidana perlindungan anak ini melanggar pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C yang melarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Ini ada 3 kasus. Kemudian tindak pidana penganiayaan ini 1 kasus, dan tindak pidana pemerkosaan melanggar pasal 286 KUHP di mana persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan kalau wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, ini sebanyak 1 kasus. Jadi ini rekan-rekan beberapa kasus yang kita ungkap selama 3 minggu terakhir, yang ini didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini melanggar pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Untuk tersangka kita amankan ada berapa? 7 tersangka. Untuk 2 tersangka karena masih anak-anak
sehingga kita tidak ekspos. Jadi tersangka jumlah keseluruhan ada 9 ya, 7 dewasa dan 2 masih di bawah umur, sehingga kita tidak ekspos. Untuk DPO kita masih 2 dalam daftar pencarian orang yang terlibat dengan beberapa kasus ini. Untuk barang bukti ini ada beberapa kendaraan, ada 5 kendaraan roda 2, dan 1 kendaraan ini adalah salah satu adalah hasil curanmor. Yang lain kendaraan yang digunakan adalah rental ya, kendaraan rental. Kemudian untuk barang bukti yang lain kita juga sudah mengamankan beberapa senjata tajam, karena beberapa kasus baik kekerasan maupun pencurian ini mereka menggunakan senjata tajam. Kami juga sudah melakukan beberapa patroli malam yang diampu oleh tim Iknamfu Anti Bandit Polres Biak Numfor. Kami terus melakukan patroli dan kami dapatkan beberapa sajam yang kami amankan. Selain itu juga kami juga mengamankan 3 kasus terkait dengan undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu penggunaan senjata tajam. Kami sudah memproses sebanyak 3 laporan, 3 kasus. Mungkin itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Polres ini kalau dari para tersangka ini, apakah mereka ini adalah melakukan komplotan atau bergerak sendiri, kemudian mereka itu residivis atau gimana? Baik, secara umum dari beberapa tersangka ini ada yang residivis ya Pak, rata-rata residivis dengan kasus yang sama seperti itu, dan beberapa juga ada yang diajak oleh residivis. Mungkin nanti Pak Kasatgas bisa menjelaskan secara detail. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Tantu Usman menambahkan bahwa beberapa pelaku tindak pidana curas dan curat ini merupakan residivis dengan kasus yang sama dan beberapa tersangka diketahui diajak oleh para residivis. Baik, terkait dengan beberapa peristiwa tindak pidana yang menjadi modus mereka adalah pertama miras. Didahului dengan miras, kemudian dengan miras dia melakukan aksinya. Nah, dari beberapa tindak pidana yang kita ungkap terkait yang melibatkan anak tadi itu, ada hal yang mengejutkan kami bahwa ada beberapa media sosial yang memang melakukan semacam counter terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Biak. Ternyata dari medsos-medsos ini pelaku-pelakunya adalah bagian daripada sindikat itu sendiri. Jadi mereka melakukan semacam propaganda kepada masyarakat bahwa Polres dia tidak bisa mengungkap kasus, namun setelah kami ungkap ternyata dia yang menampung, dia yang menggunakan, dan dia yang menikmati dari hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan sementara kita dalami dan kita sudah kantongi nama-nama pelakunya, sehingga dalam waktu tidak lama kita pasti akan rilis terkait dengan siapa dalam dari pelaku tersebut. Ada berapa akun yang melakukan propaganda itu? Ada 2 oknum. Untuk total kerugian ini semua dia pelaku, dia curhat. Untuk kerugian belum bisa kami taksir berapa kerugian, karena ini dari beberapa tindak pidana. Kalau yang speaker ini dari kantor pemberdayaan kampung, ada speaker besar 2, 3, kemudian alat-alat musik lainnya. Jadi kami juga menghimbau dan kami menghimbau kalau BBMK itu sudah terjadi 4 kali pencurian. Nah, olehnya itu kami mengimbau sekiranya sedapat mungkin memasang CCTV, karena ini sangat membantu sekali dalam hal pengungkapan tindak pidana.
Dari Biak Numfor, Imran Deng Sirwa Arnis TV mengabarkan.